Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa-apa yang dilarang mereka tidak menanggapi dengan cara baik, justru dijadikan sebagai olok-olokan. Itu yang kemudian kita sangat hati-hatilah. Dan banyak itu ya, bukan yang semacam itu aja, perbuatan yang lain kita lakukan yang beranggapan baik sehingga kita melakukannya dan justru di sisi Allah tidak dibenarkan. Bahkan orang yang melakukan walaupun jelas ya itu tidak ada dari Allah dan Rasulnya, beranggapan ini bid'ah hasanah. Tahu aja bid'ah, tapi hasanah katanya. Arti bid'ah itu mengada-ada dalam masalah agama, tapi model atau bentuknya baik, maka mereka akan mengabadikan. Ada buku yang ditulis, judulnya Bid'ah Hasanah. Ditulis oleh 2 orang tokoh ulama. Dan mereka beranggapan orang yang meniadakan, menolak bid'ah hasanah itu orang yang tidak mengerti dengan agama. Ini terbalik, ini terbalik. Kalau sudah dikatakan bid'ah, betapapun juga itu sesat, salah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat. Dan yang sesat dikarenakan bid'ah itu, sesat itu tempatnya di neraka. Saya menulis, saya buat dalam bentuk gambar tentang ini, ramai nanggapi orang. Setiap bid'ah dalam perkara agama itu sesat. Dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Lalu di bawahnya saya buat catatan, kalau tidak setuju silahkan komplain kepada Rasulullah. Silahkan. Kenapa? Ini hadis Rasulullah yang mengatakan, jangan diotak-atik bid'ah hasanah. Tidak ada istilah bid'ah, itu pokoknya sesat. Nah, itu dalam agama. Kalau umpamanya dalam masalah kehidupan keperluan sehari-hari, itu bukan dikatakan bid'ah, karena yang dikatakan bid'ah itu dalam masalah agama. Nah, umpamanya kursi di zaman Nabi tidak ada, sekarang ada, itu bukan masalah itu yang dimaksudkan bid'ah. Tapi itulah, karena ini bid'ahnya baik, maka perlu dilestarikan. Dibuatlah bukunya, ditulis dan dijual belikan. Nah, jangan menganggap ada memang pernyataan Umar tentang bid'ah itu. Tapi apa? Maksudnya Umar itu bukan berarti bid'ah yang membuat hal yang baru, tetapi maksudnya itu apa? Menyatakan ini sesuatu yang memang ada dasarnya dan tidak bertentangan. Yang sebelumnya mungkin orang tidak tahu, kemudian Umar telah menimbulkan, sehingga Umar membahasakan dengan itu. Tapi bukan berarti baru yang tidak ada di zaman Nabi, tidak ada perintah Nabi atau dalam Al-Quran. Itu tidak ada, ya umpamanya begitu. Nah, semua itu telah disampaikan oleh Rasulullah. Apa yang memang difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi tadi. Disampaikan ini dan itu, makanya Al-Quran kan jelas menyatakan juga kesempurnaan Islam itu tanpa ada keraguan. Ada ayat di dalam Al-Quran bahwa Rasulullah itu diancam oleh Allah kalau seandainya mengada-ada, membuat-buat yang memang tidak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dalam Al-Quran. Ada dalam surah Al-Haqqah ayat 44. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, seandainya kalau toh Nabi Muhammad menyampaikan dengan mengada-ada sebagian dari apa yang
diwahyukan oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad mengada-ada. Artinya apa? Firman Allah yang begini tapi dirubah oleh Nabi, atau Allah tidak menganjurkan tapi Nabi menganjurkan, umpamanya begitu ya. Nah, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, apa kata Allah? La akhadna minhu bil yamin. Niscaya akan kami pegang Muhammad itu dengan sekuat-kuatnya. Apa maksudnya dipegang? Artinya enggak bisa macam-macam itu kan. Kemudian setelah itu apa kata Allah? Summa laqata'na minhul watin. Kemudian akan kami potong urat jantungnya. Enggak palang tanggung. Hukuman artinya yang begitu berat sehingga dia tidak berdaya sama sekali. Kemudian kata Allah lagi apa? Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Maka tidak ada satupun orang yang akan bisa menolong terhadap keinginan Muhammad itu kalau dia menyeleweng. Nah, itu Nabi Muhammad coba sampai begitu. Apalagi kalian ini, nah bahasanya begitu. Nabi Muhammad aja seandainya mengada-ada tentang Allah, niscaya akan dihukum seberat-beratnya. Kami pegang dia dan nanti kami potong urat jantungnya. Kalau bahasa orang kadang-kadang urat nadi ya. Urat nadi itu masih lumayan. Kalau urat jantung sudah tidak ada ampunnya lagi. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Maka tidak ada satupun yang bisa melindunginya, yang bisa menyelamatkannya. Ini bagaimana orang yang kadang-kadang melakukan sesuatu yang ya mengada-adalah. Banyak sekali, ya, tidak sedikit. Betul-betul kami kadang-kadang riskan ya kalau mendengar masalah praktek-praktek yang kuburan tadi. Sampai ada abah guru berucap, siapa yang menziarahi wali, maka wali itu akan datang. Rupanya itulah ya, karena keyakinan itu perlu dibangunkan rumah. Karena wali itu akan datang. Nah, padahal tadi sudah jelas alam kubur bukan di situ. Siapakah? Maka wali itu akan datang menemui orang itu berada di sekitarnya, nah, di sampingnya, kemudian memohonkan ampun. Dengan berucap sedikit aja, seperti umpamanya berucap salam. Assalamualaikum atau apa, atau berzikir, di situ pahalanya lebih besar daripada umur 7 kali dunia ini. Ya Allah, itu gimana? Gak bisa kita membayangkan. Tapi kebohongannya itu keterlaluan. Kalau ada katanya, ada ini lagi, kalau ada orang yang tidak percaya, itu orang itu setengah bungul. Yang kada percaya itu tidak mengerti. Nah ini kan orang yang tidak percaya itu tidak mengerti bahwa pada dirinya itu ada malaikat. Malaikat raqib dan malaikat atid yang selalu berada di pundak. Maka malaikat itu tentukan seperti beban bagi manusia. Tapi karena sudah terbiasa, dia orang tidak dilihat, malaikat tadi, begitulah kedatangan wali terhadap dirinya. Tidak masalah katanya. Walaupun orang berjejalan, bersesak ya, berjejalan di situ, yang ziarah ke kubur itu berjejalan karena banyak, maka tidak terasa justru di sampingnya itu wali telah datang menemuinya. Nah ini kan melebihi daripada malaikat wali itu. Coba dia anggap sampai begitu. Nah belum pahalanya. Mengiaskan, menganalogkan dengan malaikat raqib dan atid yang memang mencatat amal perbuatan, kebaikan dan keburukan katanya. Kita tidak merasa, begitulah para wali itu datang pada saat kita menziarahi. Kalau umpamanya dia akan ada menemui kita di saat kita menziarahi dia, kalau begitulah, kalau bisa dia menemui, berarti dia itu bagaimana status di kuburan itu si wali itu? Apakah ruhnya kah yang bertungguan di situ atau apa?
Karena dianggap tadi oleh si guru tadi, dia akan menemui orang yang ziarah yang datang ke situ. Seberapa artinya si wali itu pengetahuannya? Apakah karena sebatas pengetahuannya orang yang ziarah lalu menemui, lalu yang tidak ziarah tidak ditemui? Kalau dianggap bisa gitu. Nah, lalu di mana, bagaimana status ada datang atau tidaknya? Artinya yang salah, kalau kita boleh mengatakan ya main bungul-bungulan, si guru ini yang bungul, memahami wali itu kok hanya di lokasi kuburan itu aja kah? Kalau dia memang hebat mendatangi, lalu yang kalau tidak didatangi bagaimana, di mana dia ada? Apakah di lubang kuburan itu? Padahal alam kubur bukan di situ. Jelas. Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang sudah meninggal bukan di lubang itu. Dan Allah juga menyiksa kalau dia durhaka bukan hanya di lubang itu. Sementara orang berdempetan. Kan begitu, kadang-kadang hampir tidak ada jarak ya kuburan. Setelah ini si A umpamanya, nah ini kosong memang untuk dia. Berapa jarak nih? Paling 1 meter. Setelah itu ada lagi. Nah, apakah sekecil itu rahmat Allah diberikan kepada orang yang baik dikuburkan? Yang dikubur tadi, kalau orang baik, kan tentu tidak. Kalau itu dianggap kuburan atau alamnya begitu. Atau umpamanya orang itu jahat, disiksa, kuburannya sisanya kecil. Karena sudah dipakai tanah di sini dipakai, ya tanah di sana dipakai. Dia akhirnya diantaranya, kalau siksaan Allah, apakah harus di lubang di lokasi kuburan itu saja? Tentu kan tidak. Nah, bagaimana yang kita yakini memang malaikat akan datang kepada orang yang telah meninggal dunia begitu selesai dikuburkan. Itu ada 2 malaikat datang. Itu sahih hadisnya. Nah, lalu bagaimana? Kalau dianggap kuburan itu hanya yang begitu, kan bagaimana cara datangnya? Apakah dari atas turun, masuk ke dalam? Atau dari dalam tanah gitu seperti, maaf ya, seperti cacing atau apa? Nah ini kan tentu lain. Kalau kita memahami, ya sudah memastikan alam kubur itu lain daripada lubang kubur itu, maka dalam hal ziarahkah atau anggapan wali nanti datang setelah kita datang ke sana, itu semuanya tidak benar. Kan jelas sekali gitu, karena alam kuburnya lain, bukan yang di situ. Makanya Rasulullah boleh menziarahi untuk mengingat kepada kematian. Ini yang paling ramai masalah kuburan. Kami itu sampai, keluarga kami kebetulan ada datuk kami itu. Datuk itu memang orang baik yang jelas begitu. Itu kuburan beliau tuh direhab, dibangun bagus. Dan ada acara tertentu haulnya. Kami yang keturunan anak cucu beliau itu sama sekali, ya memang ada pihak yang dari kami itu yang tahu, tidak terlalu menghiraukan kapan beliau itu meninggal, karena tahu urutan yang ke-6 tahun datu yang keberapakah itu, nggak tahu sama sekali. Tapi pihak luar, wah ini tahun sekian dari kelahirannya, kita adakan acara haulan, ramai acara haulan. Sampai menyembelih sapi berapakah orang mengadakan acara ziarah begitu. Nah, ya Allah, dan terkesan itu beribadat datangnya karena mengaji. Ada yang begini, ada yang itulah, ada yang macam-macam. Nah, ini sama sekali ya, hal yang tentu kita tidak harus melakukan itu. Haul yang keberapa itu. Sementara si mayat itu sendiri tidak tahu dia haul yang keberapa. Apa tahu dia haul yang ke itu ke ini. Itu kan anggapan orang-orang dari agama Majusi yang si mayat itu akan keluar setelah hari ketiga atau keberapa? Ke-7, ke-40 dan lain sebagainya. Mana tahu dia. Kalau dia mendapatkan rahmat, dia tidak akan ingin keluar sama sekali. Kalau dia ternyata disiksa, tidak ada istilah diizinkan kemudian keluar.
Alam kubur harinya tidak sama dengan hari kalender kita. Jelas begitu. Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Sungguh, kata Allah, satu hari di sisi Allah seperti 1000 tahun menurut hitungan kalian. Ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah sama dengan ribuan tahun. Siapa ada yang umur ribuan tahun sekarang? Nggak ada. Artinya apa? Kalau Allah memberikan rahmat kepada orang itu, maka sehari diberi Allah sama dengan kenikmatan ribuan tahun yang kita rasakan. Sebaliknya juga begitu. Sehari orang itu disiksa sama dengan tersiksanya ribuan tahun. Jadi mereka itu sama sekali tidak tahu dengan acara kegiatan haul itu ini. Tidak, apalagi dianggap datang. Ini sama sekali hal yang bertentangan dengan Al-Quran. Jadi Allah sudah menyuruh menyampaikan melalui Nabi kepada kita bahwa janganlah melakukan sesuatu yang sia-sia. Maka perbuatan sia-sia itu jangankan dihitung, ditimbang aja tidak akan ada. Artinya apa? Dzalika jazaohum jahannam. Tempat mereka sudah neraka, gak perlu dihitung-hitung. Yang kedua, Rasulullah itu diingatkan. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Seandainya Muhammad itu mengada-ada, membuat perkataan yang bukan dari Allah, akan kami hukum, kata Allah. La akhadna minhu bil yamin, kami pegang dan kami potong urat jantungnya dan tidak akan ada ampunnya. Ini memberikan gambaran kalau terhadap Nabi yang begitu, bagaimana umatnya yang mengada-ada atas nama agama. Inilah kita harus betul-betul hati-hati begitu. Nah, yang aman, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, jauhi apa yang dilarang. Insya Allah kita dengan cara demikian selamat. Jangan terkesan kurang ibadat. Umpamanya kalau kita tidak melakukan sesuatu yang orang menganggap ibadat karena kehati-hatiannya, ya tetaplah kita sebagaimana biasa. Insya Allah kita selamat. Inilah Bapak-Bapak sekalian yang terhormat. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.